pemirsa ICTV yang Allah muliakan, kita masih di Ustaz Menjawab dengan tema peran dakwah dalam penyebaran Islam. Tadi Ustaz Junaidi Ibrahim LC sudah memberikan banyak pencerahan berkaitan dengan tema ini, dan terakhir sendiri Ustaz terpotong dengan iklan tadi. Ini mengenai kisah Umar bin Khattab yang mengirim surat. Iya, mengirim surat. Mungkin dilanjutkan kembali Ustaz. Tafadhol. Ya, kisah ini tersebut dalam beberapa kitab. Salah satunya adalah kitab Al-Muntadham, kitab Tarikh Al-Kamil, kitab Bidayah wa Nihayah. Okey, baik. Kalau kita menceritakan, ini kita cerita dulu sedikit Ustaz. Baik, tafadhol. Dengan masalah kitab ini. Okey, silakan. Ini kitab tarikh sejarah terlengkap dan terhebat. Ini dimiliki oleh kaum muslimin. Ya, beberapa namanya tadi. Iya, beberapa nama kitab tadi. Okey. Kenapa hebat? Mereka menulis kitab per tahun. Per tahun. Tidak ada sejarah dunia yang ditulis per tahun. Mereka menulisnya per tahun. Dalam per tahun itu ada beberapa kejadian. Mereka uraikan. Bahkan kalau kejadian itu penting, mereka uraikan per jam. Masya Allah. Salah satunya adalah sejarah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya mempelajari, membuka kitab ini, sungguh terkejut dan terharu. Betul. Bergetar saya membaca kitab itu karena mengapa? Menulis sejarah wafatnya Rasulullah per jam. Per jam. Bahkan mereka menulis bagaimana suasana matahari pada waktu itu. 1400 tahun yang lalu. Artinya apa? Dari sudut daya fikir dan gaya berfikir, zaman dulu dan sekarang tidak ada beda. Apa yang membedakan? Zaman sekarang zaman modern, tantangan dakwah lebih banyak. Dulu nggak ada, ada juga. Nah, jadi itu tentang beberapa kitab yang menjadi sumber saya dalam mengungkapkan cerita ini. Mungkin nanti pemirsa akan bertanya, di mana sumber ini kan? Sebab pernah waktu kita diskusi dengan saya tidak ingin menyebutkan namanya, ada doktor, profesor di sebuah universitas. Beliau sering menyebut bahwa Islam ini disebarkan dengan pedang. Saya membantah. Kan ada banyak mahasiswa pada waktu itu, saya bantah. Setelah beliau menyampaikan panjang lebar, akhirnya saya minta waktu untuk saya memberikan jawaban sedikit. Saya jawab, saya bilang bahwa Islam ini tidak disebarkan melalui pedang. Apa buktinya? Kita harus berbicara ilmiah, fakta, sejarah, bukan bicara asumsi, analisa orang-orang yang tidak jelas. Sebab terkadang orang hanya baca buku Philip Kahiti, baca buku Kahitan, baca buku Arabic The Histories, kemudian membuat kesimpulan macam-macam tentang Islam. Padahal kalau kita baca buku-buku tersebut, kebanyakannya adalah interpretasi, penafsiran. Fakta sejarah sangat sedikit. Sehingga saya bilang bahwa semua fakta sejarah tentang Islam ditulis oleh para ulama. Salah satunya itulah cerita tadi. Bagaimana Umar bin Khattab mengirim surat kepada negara-negara sahabat untuk jangan disakiti, jangan dizalimi orang-orang yang sudah masuk Islam. Ketika surat dikirim berkali-kali, akhirnya kan tekanan terus meningkat. Bahasa surat kan terus meningkat. Kemudian pengiriman surat pun mungkin kalau sebulan sekali mungkin sudah sebulan 2 kali, kan terus meningkat. Sehingga Umar mengatakan dalam suratnya, sekiranya orang yang sudah masuk Islam tidak dapat dilindungi, maka kami akan datang untuk melindungi orang-orang yang sudah masuk Islam. Akhirnya sampailah kepada
memang tidak diindahkan. Surat-surat yang telah dikirim tidak diindahkan. Umar mengirimkan pasukan ke kampung tersebut untuk melindungi. Ketika Umar mengirimkan pasukan ke kampung tersebut, ini ada beberapa kisah yang berbeda-beda. Salah satunya, sebahagian masyarakat menerima dengan baik. Karena mereka sudah mendengar bagaimana tentara Islam ini dalam bergaul dengan masyarakat. Sebahagian lain lagi memandang negatif, sehingga terjadilah bentrok. Yang anehnya, setiap kali terjadi bentrok mereka kalah. Ketika mereka kalah, kan, mereka takjub lagi. Kita sudah kalah, tapi kita tidak dimusuhi, tapi kita dirangkul oleh orang-orang Islam ini. Kan? Bertambah banyak lagi orang masuk Islam. Sehingga ada kampung, ada kecamatan lah kalau kita sebut sekarang, mengirim surat ke Sayyidina Umar, tolong datang, kirim pasukan kepada kami. Kami tidak mau dijajah. Karena mengapa? Karena pada saat itu banyak negara-negara di sekitar Arab mempraktekkan pajak. Ini pajak dari zaman dulu. Dan pajak ini sampai akhir dunia. Sehingga Nabi Isa datang nanti, dia datang membebaskan pajak. Ini penyakit. Sehingga masyarakat dipaksa untuk bayar pajak yang tidak menentu. Jadi singkat cerita bahwa Umar mengirim pasukan untuk melindungi. Sebahagian menanggapi negatif, sebahagian menanggapi positif. Namun ini tidak terbendung. Tidak terbendung. Tiap hari masyarakat masuk Islam terus. Begitulah Islam tersebar. Tersebar terus menerus menjalar bagaikan akar-akar rumput, mengalir bagaikan air. Dia tidak terbendung. Kalau kita bendung, air kan naik terus. Tidak terbendung sampai hari ini. Jadi itu cerita-cerita zaman dulu yang semestinya menjadi ibrah bagi kita, dan juga sepatutnya umat Islam mengkaji lebih banyak. Betul. Sehingga tidak salah kaprah mengatakan bahwa Islam itu disebarkan dengan pedang. Kisah ini menolak fakta itu semua. Islam tidak menyebarkan dengan pedang, tapi Islam melindungi pemeluknya yang sudah masuk Islam daripada ancaman, daripada kezaliman, siksaan. Itu tugas Islam, melindungi. Ketika datang melindungi, kemudian orang membunuh juga orang yang melindungi ini, itu tentara Islam, akhirnya apa? Terjadi perang. Tapi Islam bukan datang menyerang, tidak ada. Kalau Islam datang menyerang, coba sebutkan mana sejarahnya. Kita harus bicara fakta, ilmiah, kan? Bukan bicara menurut aku, asumsi dan sebagainya. Itu cerita kisah zaman dulu. Kalau sekarang ini ada beberapa kisah menarik bagaimana Islam ini disebarkan ke pelosok-pelosok. Bukankah semua masyarakat Indonesia tahu Islam datang ke Indonesia itu bukan dengan perang. Betul. Islam datang ke Indonesia, ke Aceh, itu melalui para saudagar. Itu yang tertulis dalam sejarah. Tapi saya diskusi dengan ustaz, para asatiz, mereka mengatakan bahwa datangnya da'i dari Arab, para pendakwah dari Arab datang ke sini seperti datangnya
sahabat Rasulullah SAW, iaitu Ayyub Al-Ansari tadi. Ya, dia datang ingin menyebarkan Islam. Memang bukan berdakwah, memang ingin menyebarkan Islam. Bukan berdagang, memang ingin menyebarkan Islam. Ya, sebab kenapa? Mereka tidak tertarik dengan keduniaan. Dunia hanya untuk hidup. Bukan dunia untuk selama-lamanya. Betul. Sehingga ketika mereka datang sini, dulu mereka terkenal dengan bersih. Orang Islam itu bersih, smart, rapi, sopan, kemudian elit, elegan. Itu nampak kalau datang orang Islam, karena pada waktu itu masyarakat kumuh. Coba dibayangkan, kan? Di depan rumah banyak babi, banyak anjing, kan? Kemudian banyak kotoran-kotoran. Datanglah para sahabat ini, kan? Para pendakwah. Mereka mengatakan menjabarkan Islam dengan semestinya. Ustaz pernah dengar yang Ustaz Fadlan, yang di Papua. Betul. Beliau hanya berdakwah lewat sabun. Betul. Ya, kan? Betul. Sabun. Datang memperkenalkan kebersihan. Tidak memperkenalkan Islam dulu, dia perkenalkan kebersihan. Bagaimana sesungguhnya manusia ini harus bersih. Diajarkanlah bagaimana cara mandi. Ternyata apa? Ini contoh umat terdahulu mandi pun nggak tahu. Cara mandi nggak tahu. Dan ketika Islam jaya berada di puncaknya, Eropah belum tahu mandi. Betul sekali. Maka ketika Eropah belum tahu mandi, Barat belum tahu bagaimana cara mandi yang betul, yang benar, kan? Maka sungguh sangat mudah, kan? Sungguh sangat mudah datang. Begini cara mandi yang betul, begini cara mandi yang benar. Betul. Sehingga kalau kita datang ke hotel-hotel sekarang di seluruh dunia, mereka semua di sudut kebersihan mengadopsi nilai-nilai keislaman. Dulu mereka di hotel nggak ada air. Jadi cebok pakai tisu. Betul. Nggak ada air. Karena prinsipnya seperti itu. Tapi banyak mengeluh. Gimana ini? Cebok nggak ada tisu kan? Nggak ada air. Akhirnya diubah jadi dua, ada tisu dan ada air. Betul. Jadi hampir semua kawan saya menceritakan yang sudah ke berbagai negara, dia melihat di hotel-hotel sudah seperti itu. Dulu nggak ada. Cuma tisu aja dulu. Tisu aja, nggak ada air. Baik. Ini menunjukkan apa? Bahwa nilai-nilai keislaman diambil, dijabarkan oleh para pendakwah kita dengan sangat baik. Sehingga dari sinilah nilai-nilai Islam itu beredar dan menyebar ke masyarakat. Contoh lainnya, sikat gigi. Kalau kita buka, ini jujur buka kitab-kitab agama lain, tidak ada sedetil dalam agama Islam. Betul. Sampai cara sikat gigi. Betul. Hari ini kan diiklan di TV Indonesia, TV Amerika, TV Eropah, semua iklan bagaimana cara gosok gigi yang bagus. Betul. Islam sudah mengajarkan 1400 tahun yang lalu. Laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli wudu fi kulli salah. Masya-Allah. Sekiranya tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, aku perintahkan agar mereka selalu bersiwak, selalu sikat gigi. Setiap mau salat sikat gigi, setiap mau wudu sikat gigi. Sekiranya tidak memberatkan. Ini membuktikan apa? Bahwa sikat gigi, cara sikat gigi ini murni datangnya dari Islam, bukan dari Barat. Walaupun iklannya itu dari Barat. Baik. Para pemirsa TV Allah muliakan, bagi para pemirsa yang ingin interaktif dengan kita, silahkan menghubungi kita di nomor yang sudah tertera di layar televisi Anda.
Dan bagi kita yang ingin bertanya atau memberikan masukan, saran dan sebagainya melalui SMS, boleh ke nomor 0813 60 63 5207. Baik Ustaz, tadi Ustaz sudah banyak berbicara tentang tema kita, yaitu peran dakwah dalam penyebaran Islam. Nah, tentu kita tahu bersama bahwa di zaman now sekarang ini ada banyak media-media yang bisa digunakan untuk dakwah, ya. Termasuk misalnya dengan yang paling populer adalah WhatsApp, Facebook, dan yang lainnya. Nah, Ustaz melihat seberapa besar ya peran media-media itu dalam penyebaran dakwah dibanding dengan dai itu sendiri, atau malah sudah digantikan peran dai oleh peran media-media itu. Nah, bagaimana Ustaz melihat? Apa itu sebuah ancaman bagi dakwah atau bagaimana? Saya melihat dakwah sekarang telah merambah satu segmen, yaitu segmen teknologi. Betul, betul. Namun dakwah jumpa secara langsung, ziarah, silaturahmi itu tidak tergantikan. Beda. Baik. Nah, kalau dakwah secara teknologi, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, betul. Itu hanya langkah awal. Artinya banyak orang yang ada gairah keislaman, dia bisa melihat di situ, membaca berbagai artikel keislaman, menarik. Namun untuk selanjutnya dia perlu datang ke masjid. Nah, sering saya di medsos ada kadang-kadang orang non muslim kan, dia ingin tahu tentang keislaman. Saya mengajaknya, Anda sekarang berada di tempat mana? Kalau misalnya Anda di Bandung, cari masjid yang terdekat dengan Bandung, karena di sana akan menjawab semua keinginannya. Kalau di media sosial kan terbatas. Baik. Itu hanya langkah awal. Bagus, tapi untuk langkah awal seperti media televisi dan sebagainya, itu hanya langkah awal bagaimana orang mengenal Islam. Misalnya kan kita nggak bisa menyampaikan Islam di pelosok-pelosok terpencil secara langsung, tapi dengan media ini bisa langsung. Tapi ini hanya langkah awal. Langkah selanjutnya harus dibimbing. Maka datanglah pada dai tadi. Maka peran dai sampai hari ini belum tergantikan. Belum tergantikan dengan teknologi. Mereka tetap harus dikirim ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Bahkan ada beberapa kawan saya yang ke Pulau Komodo. Bulan puasa kemarin saya jumpa lagi kawan kita itu yang ke Pulau Komodo. Dia menceritakan. Di mana tuh Pulau Komodo? Di dekat provinsi apa ya? Pokoknya daerah Jawa gitu. Kepulauan Jawa. Sekitar itulah. Jadi beliau menceritakan bagaimana pengalamannya di Pulau Komodo. Ternyata di Pulau Komodo itu banyak orang Islam. Cuma masalahnya masyarakat Islam di sana sudah kurang memahami Islam karena nenek-nenek moyangnya dulu Islam. Sekarang dia tidak memahami Islam dengan sepatutnya, sepantasnya. Akhirnya mereka datang di situ kan, bergaul dengan masyarakat dan mereka diterima dengan antusias. Dan satu yang sangat menarik di Pulau Komodo tersebut, masyarakatnya saling bekerja sama. Misalnya satu anak mereka yang mau dikuliahkan, mereka rapat kampung, mengumpulkan uang untuk kuliah anak ini. Ini suatu yang sangat luar biasa yang terjadi di Pulau Komodo. Jadi dai kita ini, saya bergabung dengan beberapa organisasi yang mengirimkan dai setiap tahun ke seluruh Indonesia. Sehingga saya kadang-kadang ketika ada suatu acara berjumpa dengan kawan-kawan ini, mereka menceritakan bagaimana pengalamannya di. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, ada masih waktu yang kita bisa interaktif atau yang lainnya di kesempatan Ustaz menjawab, tapi kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.